warahmatullahi wabarakatuh. Herek, ketemu sama aku lagi. Kali ini aku mau ngajak kalian ziarah sekaligus melihat situs jejak Islam pertama di Pulau Jawa agar kita itu melekatkan sejarah. By the way, buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena like dan subscribe itu gratis. Makanya udit subscribe enggak ya? Sebelum kita sampai ke makam Siti Fatimah binti Maimun, kita akan disambut oleh dua makam. Sebelah kanan saya ini terdapat nisan atas nama Raden Syahid. Saya ini adalah Raden Ahmad. Teram, kita akan sampai ke makam Siti Fatimah binti Maimun. Dulunya area makam ini dijadikan sebagai area pemakaman umum, tetapi pada tahun 1973 oleh BP3 diambil alih dan tidak boleh digunakan untuk makam umum lagi. Oke, gengs, kita masuk ke sana, gengs. Nah, mintalah pada Allah, gengs. Jadi kita ini tawasul kepada Siti Fatimah binti Maimun dan tetap Allah yang mengabulkan doa kita. Jadi ini adalah cukub yang menyerupai bangunan Hindu Buddha. Cukub ini berukuran 4 x 6 meter dengan panjang 16 meter. Meskipun kelihatan cukub ini kelihatan seperti candi, tetapi di dalamnya ini ada makam seorang muslimah. Siti Fatimah. Sampingnya lagi makam Putri Rucing, Putri Kamboja di nisannya. Makam Nyai Seruni. Gak kelihatan kalau di kamera. Pokoknya dalam satu bangunan ini terdapat 5 makam seorang wanita. Beliau berasal dari negeri Kedah, Malaka. Kapur, lihat ini. Batu kapur yang tebal, lihat ini. Kokoh ini bangunannya, ventilasi udaranya. Kalau dilihat dari atas kayak limas bangunannya, mirip kayak limas. Menurut beberapa literatur, Siti Fatimah binti Maimun berasal dari negeri Kedah, Malaka. Ayah beliau yang bernama Sayyid Maimun berasal dari Persia dan ibu beliau berasal dari Aceh. Mereka datang ke Indonesia untuk dakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dulu kan Indonesia kan masih menganut agama Hindu atau agama Buddha. Kemudian mereka datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam dengan cara dagang. Dan ketika itu Siti Fatimah datang ke Indonesia ini masih muda, umur 17 tahun. Bangunan itu pun cukub ini menyerupai bangunan candi. Tapi di sini bangunan cukub ini, pertama kali ditemukan oleh J.P. Maukid pada tahun 1911. J.P. Maukid ini seorang peneliti dari Belanda. Pertama kali dia menemukan cukub ini, kondisinya ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa ya? Karena atapnya itu ambruk dan tidak terurus. Misalnya itu tidak berada pada tempatnya. Dan hanya 4 dindingnya saja yang masih tegak, meskipun sebagian sudah retak. Kemudian tahun 1979 makam ini mendapat perhatian dari yang berwenang dan dipugar sesuai bentuk aslinya berdasarkan sisa-sisanya ada. Kalian bisa lihat bangunannya kokoh kan? Di sini, di area pemakaman Siti Fatimah ini juga ada yang namanya makam panjang. Kenapa sih dinamakan makam panjang? Ya kita cari tahu aja ya. Ayo kita capcus ke sana, kita menuju. Sayyid Syarif. Kita belakang lagi. Di samping ada Sayyid Ja'far. Sampingnya lagi kita ke Sayyid Karim. Dinamakan panjang karena sebagai bentuk penghormatan oleh beliau-beliau semua yang telah menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai bentuk nama Sayyid Jamaluddin. Nama tertulis namanya Sayyid Jamal. Di sini tertulis nama Sayyid Jalal.
Menurut beberapa cerita di masyarakat yang beredar bahwa Siti Fatimah binti Maimun akan dijodohkan dengan seorang raja Majapahit. Karena ada beberapa hal, perjodohan tersebut itu tidak terjadi. Ketika itu Raja Brawijaya datang ke Leran Gresik ini untuk menjumpai Sultan Maimun. Tetapi ketika sampai di Leran, Sultan Maimun ini sudah sudah pulang ke negeri Kedah Malaka, dan Siti Fatimah binti Maimun ini wafat karena penyakit pagebluk. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Maimun dan kepada Siti Fatimah, akhirnya Raja Majapahit ini membangun cungkup di atas makam Siti Fatimah cungkup tersebut. Secara teori, hal tersebut itu rancau, karena kenapa? Siti Fatimah kan wafat pada tahun 1082 Masehi. Sedangkan Majapahit itu berdiri pertama kali tahun 1293 oleh Raja Wijaya. Kalau kita jumlahkan, jaraknya itu 211 tahun. Dan cerita kedua mengatakan bahwa beliau datang di sini atas perintah, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau kita hitung secara teori itu juga rancau, guys. Karena kenapa? Siti Fatimah binti Maimun kan wafat pada tahun 1082 Masehi. Sedangkan kan batu nisan Maulana Malik Ibrahim itu tertulis angka 1419 Masehi. Perjalanan kita tadi, kita bisa mengambil pelajaran tentang giroh atau semangatnya Siti Fatimah binti Maimun dalam berdakwah. Meskipun beliau itu anaknya sultan benar-benar sultan ya, bukan sultan jadi-jadian karena dia kaya. Dia juga sultan asli. Beliau juga kaya raya, tetapi dia mau dakwah ke sini. Semangat beliau dalam dakwah, dan kita dakwah sesuai dengan passion kita masing-masing.